Sejak tahun 2004, masyarakat Indonesia bisa memilih presiden secara langsung melalui pemilihan umum. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diperbolehkan mencalonkan diri menjadi calon presiden pada setiap pemilu. Ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang isinya presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Contohnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Mereka berdua adalah warga negara Indonesia yang berhasil terpilih sebagai Presiden Rakyat Indonesia sebanyak 2 kali. Namun, belakangan ini beredar isu bahwa akan dibuat peraturan yang memperkenankan seorang presiden menjabat 3 periode. Sejumlah pengamat politik pun menyebut bahwa ini adalah pilihan buruk. Bahkan, ada juga pengamat politik seperti Effendi Ghazali yang mengusulkan agar seseorang hanya diperbolehkan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sebanyak 1 periode dalam kurun waktu 7 tahun. Lalu, solusi seperti apakah yang sebenarnya dapat menjawab permasalahan politik ini? Dulunya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana itu dinilai mengkhianati konstitusi. Salah satu alasan penundaan pemilu 2024 menurut Muhaimin Iskandar adalah pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Alasan tersebut tidak masuk akal serta merosot jauh dari esensi demokrasi dan amanat konstitusi, karena melanggar hak konstitusi rakyat. Pasal 7 dan 22 ayat 1 Undang-Undang 45 menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif dan legislatif dan pelaksanaan pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 tahun sekali. Menurut survei, rata-rata indikator menunjukkan bahwa 67,2% responden menyatakan mereka menolak penundaan pemilu. Masyarakat menilai bahwa pelemparan isu penundaan pemilu ini hanya akal-akalan pemerintah. Sejatinya saat ini tidak ada alasan pembenaran apapun baik secara moral maupun etika yang membenarkan bahwa pemilu 2024 harus ditunda. Menurut survei, indikator menunjukkan bahwa 67,2% responden menyatakan mereka menolak penundaan pemilu sementara. Dari Lembaga Survei Indonesia memperoleh hasil 64,1% responden menolak penundaan pemilu. Perlu diketahui bahwa penundaan pemilu ini bukan hanya berimplikasi pada penambahan masa jabatan presiden, tapi juga berimplikasi kepada lembaga legislatif negara. Karena sejatinya, saat ini tidak ada alasan pembenaran apapun, baik secara moral maupun etika, yang membenarkan bahwa pemilu 2024 harus ditunda. Solusi akan dibagi menjadi 3 aspek tinjauan. Yang pertama, fokus pendidikan rakyat. Untuk menjalankan suatu pemerintahan demokrasi, diperlukan rakyat yang memiliki kemampuan intelektual yang baik. Karena apabila kemampuan intelektual rakyat yang kurang, maka demokrasi akan mudah diserang oleh kepentingan oligarki. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan rakyat, terutama bidang sosial politik, agar demokrasi bisa dijalankan dengan baik. Tinjauan yang kedua adalah kepatuhan pemerintah sebagai eksekutif terhadap legislasi konstitusi. Pemerintah yang patuh kepada konstitusi adalah makna negara konstitusi. Sebagai kepala pemerintahan, presiden harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang telah disetujui oleh sebelumnya. Solusinya adalah meningkatkan kepribadian eksekutif yang benar-benar tunduk dan patuh terhadap legislasi konstitusi, dilakukan dengan cara gebyar sosial media. Tinjauan yang ketiga adalah fokus dengan solusi mengedepankan kebutuhan rakyat. Rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang patuh pada konstitusi. Dengan menimbulkan wacana terkait rancangan presiden 3 periode, membuat masyarakat menjadi kadang kabut dalam bereaksi dan kaget dalam beraksi. Kebutuhan rakyat adalah yang paling utama dan yang terpenting adanya. Solusinya adalah memprioritaskan kebutuhan rakyat dan mengesampingkan kebutuhan golongan. Sadar diri adalah penting bagi masing-masing pribadi di masa-masa krusial ini.